Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat perspektif teori dan praktek berkenaan dengan pengantar akuntansi dan perusahaan. Nah, sumber informasi atau sumber bacaan yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini yaitu dari bukunya Warren Reeve, kemudian Elsa Triwahyuni dan Amir Abadi Yusuf. Nah, tentunya saudara bacaannya sama dengan saya, yaitu menggunakan buku tersebut, yaitu Pengantar Akuntansi 1, Adaptasi Indonesia edisi 4. Baik, tentunya akuntansi tidak asing buat saudara. Mungkin asing bagi mahasiswa yang background pendidikannya itu bukan IPS atau akuntansi. Nah, sehingga saya ingin memberikan gambaran secara singkat saja. Selebihnya, saudara bisa membaca di buku tersebut. Nah, jadi di akuntansi itu ada beberapa jenis usaha, ya, ada beberapa jenis usaha berkenaan dengan akuntansi. Nah, tentunya secara konsep dasar, definisi, apa itu akuntansi, manfaatnya apa, mungkin saudara sudah bisa baca. Namun saya secara spesifik ingin menjelaskan tentang jenis-jenis usaha terlebih dahulu. Bahwa jenis-jenis usaha itu ada usaha jasa, usaha dagang, manufaktur. Perbedaannya sebenarnya adalah pada aktivitas produksinya, ya, pada aktivitas produksinya, aktivitas operasionalnya. Misalkan kalau usaha jasa itu fokus kepada pemberian pelayanan, ya, misalkan jasa penerbangan, kemudian jasa transportasi. Kemudian kalau usaha dagang fokus kepada jual beli, ya, jual beli barang. Jadi kalau contohnya misalkan seperti Alfamart, ya, atau Indomart, beli jual. Kemudian manufaktur itu selain dia membeli dan menjual, di perusahaan itu juga memproduksi barang, ya, memproduksi barang. Jadi membeli bahan baku, diproduksi kemudian dijual dalam bentuk barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, tentunya jenis-jenis usaha itu akan mempengaruhi bentuk pelaporan keuangannya. Jadi ketiga jenis usaha itu akan mempengaruhi bentuk laporan keuangan, struktur laporan keuangan. Nah, tentunya nanti laporan-laporan keuangan yang berbeda-beda ini akan kita sampaikan, akan kita pelajari bersama, baik itu akuntansi untuk perusahaan jasa, untuk perusahaan dagang, ataupun akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perseorangan. Jadi perseorangan ini keunggulan dari perseorangan ini mudah mengaturnya, ya. Mudah mengaturnya karena ya sendirian, ya, karena sendirian. Namun kelemahannya adalah sumber daya keuangan yang terbatas karena tidak ditopang oleh sumber-sumber lain, ya. Fokusnya pada satu orang saja. Kemudian yang kedua adalah persekutuan, ya. Persekutuan ini tentunya keunggulannya itu, hal baiknya adalah sumber daya keuangannya itu lebih besar daripada perseorangan. Kemudian ada tambahan sumber daya manajemen, ya, sumber daya manusia di persekutuan. Karena tidak sendirian, maka ada lebih dari satu orang, sehingga ini dapat memberikan informasi kepada persekutuan berkenaan dengan keahlian-keahlian manajemen, kemudian berkaitan dengan misalkan produksi, pemasaran, SDM, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan korporasi atau perseroan terbatas. Nah, kalau perseroan terbatas ini keutamannya atau kelebihannya atau keunggulannya adalah daripada persekutuan dan perseorangan adalah korporasi itu dapat PT itu mampu mendapatkan sumber daya yang lebih besar, ya, sumber daya yang lebih besar khususnya keuangan. Dengan cara apa? Yaitu salah satu contohnya adalah dengan menerbitkan saham. Kalau perusahaan perseorangan, persekutuan itu belum bisa, ya, atau tidak bisa menerbitkan saham untuk mendapatkan ekuitas atau modal lebih. Tapi untuk korporasi atau perusahaan terbatas itu bisa melalui bursa saham, ya, atau pasar saham. Ya, di Indonesia itu namanya adalah
Bursa Efek Indonesia. Kemudian kelemahannya sih tidak ada sih. Tapi di buku-buku itu menyebutkan bahwa kelemahannya itu pajak yang besar ya, atau pengenaan pajak berganda. Sebenarnya pajak itu positif, jadi tidak ada yang negatif sebenarnya di bentuk perusahaan itu. Apakah sama-sama bayar pajak? Ya sama-sama bayar pajak, baik itu perseorangan, persekutuan, ataupun korporasi. Kemudian ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, yaitu perorangan, entitas, atau mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini perlu saudara ketahui berkenaan dengan tujuan dari akuntansi. Akuntansi itu bisa diartikan sebagai rangkaian proses. Kemudian produk akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu untuk siapa? Laporan keuangan itu untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu tujuannya adalah untuk menentukan performa perusahaan ke depan tuh mau ngapain, hari ini mau ngapain, sehingga itu perlu diidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik itu perorangan ataupun entitas. Selanjutnya, nah pihak yang berkepentingan ada internal, ada eksternal. Internal contohnya adalah pemilik, manajer, karyawan. Apa sebenarnya fungsi akuntansi? Kemudian fungsi produk akuntansi yaitu laporan keuangan bagi internal. Contoh misalkan pemilik ya. Pemilik itu dapat misalkan mau melakukan ekspansi bisnis ya. Melakukan ekspansi bisnis tentunya pemilik itu butuh informasi. Nah, khusus informasi keuangan itu bisa melihatnya dari laporan keuangan. Ya, bisa melihatnya dari laporan keuangan. Misalkan posisi aset perusahaan itu berapa, posisi liabilitas perusahaan itu kondisinya seperti apa, ekuitas itu bagaimana, misalkan begitu. Nah, sehingga informasi-informasi yang didapat dari laporan keuangan bisa jadi dasar bagi bagi pemilik untuk menentukan sikapnya, mau ekspansi atau mau menahan, mau berhemat atau tetap mau melakukan pembangunan misalkan begitu. Kemudian pihak eksternal itu ada kreditur, ada pemerintah, ada pelanggan. Nah, tentunya ada investor juga. Pihak eksternal ini juga punya kepentingan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Contohnya misalkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pemerintah juga punya peran dalam menentukan, punya kepentingan atas pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu. Informasi yang disajikan oleh perusahaan misalkan tidak normal, kemudian tidak benar. Nah, itu juga pemerintah punya sikap, punya peran menentukan ini perusahaan ini apakah sudah menyampaikan informasi keuangannya dengan benar atau tidak gitu. Kemudian pelanggan misalkan, pelanggan itu juga perlu mengetahui informasi itu. Misalkan pelanggan itu mau melakukan ikatan bisnis dengan perusahaan itu. Nah, ikatan bisnis itu misalkan perjanjian jual beli ya, dengan konsinyasi misalkan. Nah, itu identifikasi atau informasi yang paling sederhana yang bisa dianalisis yaitu dari informasi keuangan tadi, laporan keuangan itu. Selain informasi-informasi lain yang relevan dengan aktivitas bisnis tersebut. Kemudian selain kita mengetahui tentang jenis-jenis usaha, kemudian bentuk-bentuk entitas, perlu kita mengetahui tentang etika bisnis. Sebenarnya etika bisnis itu sangat penting dalam dunia saat ini ya. Tentunya di era digital, bahwa prinsip moral itu menjadi penting menjadi penting dan menjadi dasar bagi perilaku untuk berbuat etis. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah hindari pelanggaran etika yang kecil, misalkan dengan sengaja melakukan salah saji, misalkan saudara jualan, kemudian saudara jualan kredit, kemudian saudara ditulis jualan tunai. Nah, itu kan salah saji. Nah, salah saji itu sebenarnya ada dua kemungkinan, itu disengaja atau tidak. Nah, kalau disengaja itu kan pelanggaran-pelanggaran etika sebenarnya. Kemudian, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Nah, sebenarnya etika itu diatur untuk menyelamatkan etika profesi ya, etika profesi. Etika profesi hubungannya sama reputasi. Harapannya adalah reputasi seorang akuntan itu bisa bertahan lebih lama. Ya, bisa bertahan lebih lama. Kemudian,
Jika saudara poin 1-2 ini tidak dipatuhi, maka bersiaplah Anda akan menghadapi konsekuensi yang kurang baik jika tidak berpegang dan tidak berperilaku etis. Nah, itu yang perlu menjadi gambaran. Nah, sebenarnya ini nanti ada mata kuliah etika bisnis, saudara bisa pelajari. Namun secara umum itu yang harus saudara pahami dan saudara baca ya berkenaan dengan etika bisnis. Nah, baik, langsung kepada poin penting dari akuntansi. Nah, dalam akuntansi itu ada persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, persamaan dasar akuntansi ini wajib harus diingat, harus dipahami oleh seorang akuntan atau seorang mahasiswa akuntansi. Aset itu dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh misalkan uang tunai, misalkan rekening koran atau rekening bank, kemudian barang-barang dalam bentuk persediaan atau barang dalam bentuk aset tetap, mobil, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban itu contoh misalkan utang bank, utang usaha, utang kepada pihak ketiga, atau utang lain atau kewajiban lain yang timbul yang mencerminkan bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik ya. Misalkan modal ya. Sederhananya modal dulu. Jadi kalau misalkan saya memiliki perusahaan, kita sumbang modal atau menyetorkan modal. Nah, modal itu adalah hak pemilik, sehingga kalau di dalam transaksi jurnal kita mencatatnya, misalkan saya menyetorkan modal, kita catat kas bertambah di perusahaan dan modalnya juga bertambah di perusahaan. Tapi kalau di catatan pribadi saya, kas saya berkurang senilai yang saya setorkan. Baik, setelah ini kita akan bahas langsung teknis tentang transaksi bisnis. Jadi transaksi bisnis itu adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Jadi transaksi bisnis itu ya hubungannya nanti sama kondisi keuangan, transaksi finansial ya atau kondisi ekonomi. Contoh misalkan saya beli barang ya harganya 100.000 misalkan. Itu kan ada nilai ekonominya, ada nilai finansialnya. Apakah ada transaksi yang tidak masuk dalam transaksi bisnis? Contoh misalkan saya pergi ke pasar. Nah, kalimat saya pergi ke pasar itu sebenarnya ada potensi transaksi ya. Misalkan naik becak, ada keluar duit dan lain sebagainya. Namun kalau ada peristiwa seperti itu tidak dikategorikan sebagai transaksi bisnis. Karena tidak ada kondisi ekonomi yang mempengaruhi kondisi finansial sebuah entitas secara langsung. Sehingga saudara nanti perlu pilih mana transaksi yang memang bernilai ekonomi dan keuangan dan mana yang tidak bernilai ekonomi dan tidak bernilai keuangan. Nah, ini adalah contoh transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Nah, ini sebenarnya Mas Mbak, ini adalah jembatan bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang backgroundnya itu bukan dari akuntansi atau IPS. Nah, saya dulu dari IPA itu sangat mudah mempelajari menggunakan mekanisme seperti yang dijelaskan di bukunya Warren ini. Nah, bukunya Warren itu tidak langsung debit kredit, tidak. Tapi menggunakan persamaan dasar akuntansi sebagai jembatan untuk memahami sebaiknya dan sebenarnya jurnal itu bagaimana agar kita bisa lebih cepat paham. Gitu. Jadi yang misalkan dari S1-nya yang dari SMA-nya atau SMK-nya itu akuntansi, mohon bersabar. Ini kita bertahap dulu ya, memberikan pemahaman bagi mahasiswa yang belum atau bukan dari akuntansi. Contoh misalkan, Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta atas nama Solusinet. Contoh soal ini saya ambil di bukunya Warren. Nah, itu kalau saudara masukkan ke persamaan dasar yang tadi, aset sama dengan ekuitas plus liabilitas, maka yang perlu saudara identifikasi adalah ketika saudara store modal 25 juta, nah, kira-kira akan mempengaruhi komponen yang mana? Ya,
atau mempengaruhi struktur yang mana? Ya. Indikatornya ada 3 ya, ada aset, liabilitas, ekuitas. Nah, ketika store modal, berarti asetnya Solusinet bertambah, yaitu berupa kas 25 juta. Kemudian modalnya atas nama Christina, sorry belum diganti. Ini Chris Clark ini buku Warren juga tapi versi 2008, yang versi 2014 itu udah Christina namanya. Jadi modal Christina itu bertambah 25 juta. Ya. Jadi kalau saudara lihat secara visual, sisi kanan dan kiri itu sama dan wajib sama atau balance. Bahasa akuntansinya adalah seimbang atau balance. Itu ya. Nah, kemudian contoh yang B misalkan. Solusinet membayarkan uang ya, sebesar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gudang. Dia beli tanah tuh 20 juta. Maka ketika beli tanah 20 juta pakai duitnya kan berkurang ya, kasnya berkurang 20, tanahnya bertambah 20 juta. Sehingga akan ada gambar tampilan secara visual seperti ini. Kasnya berkurang 20 juta, tanahnya bertambah 20 juta. Nah, nampak tetap sama ya. Posisi kiri itu 25 juta, posisi kanan 25 juta. Nah, jadi tetap balance, nah, tetap seimbang. Kemudian contoh yang ketiga, membeli perlengkapan sebesar 1.350.000. Ya, 1.350.000. Nah, ketika beli perlengkapan 1.350.000 itu apakah bayar tunai atau bagaimana? Ya, bayar tunai atau hutang. Nah, ternyata mau bayarnya dalam waktu dekat, berarti kan hutang. Saudara berarti perlengkapannya ketika saudara beli akan bertambah ya. Bertambah. Kemudian hutangnya juga bertambah ya. Kita belum belajar saldo normal ya. Ya, untuk yang waktu SMA itu IPA, kita belajar matematika aja dulu, bertambah dan berkurang ya. Nah, ini tadi kita beli perlengkapan bertambah perlengkapannya, hutangnya adalah bertambah juga. Ingat, aset itu apa? Itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Baik itu berupa perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, kas, dan lain-lain itu masuk kategori aset. Untuk kewajiban itu adalah sesuatu atau kondisi di mana perusahaan itu harus membayar atas kewajiban yang terjadi pada transaksi sebelumnya. Contoh misalkan yang C punya utang. Nah, utang itu harus dibayar nanti. Itu juga dengan modal. Modal tadi 25 juta bertambah. Nah, ini kalau secara itu contoh 3 aja. Di buku sudah ada, sudah terjelaskan. Selebihnya kita bisa berdiskusi di WhatsApp group untuk menanyakan hal-hal yang belum paham. Kemudian dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik itu berkurang jika ada penarikan pemilik atau pengurangan pendapatan, bertambah jika ada investasi pemilik dan pendapatan. Nah, nanti hubungannya adalah sama laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan beban. Pendapatan dikurangi beban, selisihnya laba atau rugi itu akan mempengaruhi nanti ekuitas pemilik. Ya, akan mempengaruhi ekuitas. Nah, jadi laporan akuntansi itu rangkuman informasi sebenarnya. Rangkuman informasi yang terjadi misalkan dalam satu periode. Satu periodenya misalkan kita sebut 30 hari, atau 1 triwulan, atau 1 kuartal, atau 1 semester, atau 1 tahun. Yang isinya adalah informasi, rangkuman informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan pemilik tentunya. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi. Ada pendapatan, ada beban, kemudian ada laba. Nah, laba ini nanti akan mempengaruhi kepada laporan ekuitas. Modalnya berapa, ada investasi, ada laba nih, ada penambahan laba. Nah, kemudian ada penarikan, kalau ada, itu akan ada kenaikan ekuitas pemilik. Jadi saldonya adalah 26.050 rupiah dolar. Ya. Itu. Jadi ekuitas itu ada modal awal, ada penambahan investasi, penambahan laba, dikurangi penarikan, dikurangi rugi, menjadi modal akhirnya perusahaan.
Ini adalah neraca. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan dari persamaan dasar akuntansi tadi, kan ada aset, liabilitas. Liabilitas itu sama dengan kewajiban, dan ekuitas itu sebenarnya bentuk seperti ini itu transformasi dari persamaan dasar akuntansi yang kita bahas di awal tadi menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang penting adalah dilogikakan saja, ya, dilogikakan saja, dipahami saja, jangan dihafal, ya, jangan dihafal. Intinya adalah sebelah kiri itu adalah aset, sebelah kanan itu ada kewajiban atau liabilitas pada plus ekuitas. Kemudian ini adalah laporan arus kas. Kita akan, kalau arus kas itu mudah, yang penting laporan keuangan sebelumnya sudah jadi, yaitu laporan laba rugi, ekuitas, dan neraca sudah jadi. Untuk arus kas mudah, kita bisa jelaskan di kemudian hari. Oke, bahwa laporan kas, arus kas itu terdiri 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Baik. Nah, untuk saudara, untuk tugas saudara, silakan saudara kerjakan halaman 31, halaman 42, dan halaman 47 di kertas folio bergaris. Kenapa? Karena agar muatnya lebih banyak, ya, agar muatnya lebih banyak. Syukur-syukur saudara punya buku yang besar waktu SMK, mungkin punya buku yang besar, apa saya lupa namanya, buku yang besar. Itu saudara penugasan tulis saja di situ agar terprofil dengan baik, agar terdokumentasi dengan baik. Jadi saya ulangi, tugas mingguannya saudara tulis tangan, ya, tulis tangan, kemudian menggunakan buku portofolio, ya, atau buku folio, ya, buku folio saudara tulis tangan, kemudian nanti pengumpulannya saudara scan dan diupload di Edmodo, ya, di Edmodo. Kemudian setelah ini saya akan jelaskan, saya akan buat video tentang bagaimana cara kita menjawab soal, ya. Bagaimana menjawab soal, bagaimana kita mengisi kertas kerja, ya. Bagaimana cara menjawabnya. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.